Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah dalam melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini, yakni dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni dengan melakukan amal-amal soleh yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa-lupanya salawat beriringan salam untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya yang senantiasa beriltizam di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin saling nasihat-menasihati atau saling mengingatkan, terkhususnya bagi diri kami pribadi, karena kami merasa kamilah yang lebih utama untuk mendapatkan nasihat. Oleh karenanya, pada malam yang berbahagia ini, kita beri judul tuntung kita dengan judul Hakikat Kehidupan. Judulnya Hakikat Kehidupan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini akan kita tinggalkan dan kita semua akan menuju kepada kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Berbeda halnya dengan kehidupan yang ada di dunia ini, di mana ketika kita hidup di dunia ini kita akan mengalami kematian. Kemudian setiap kita, perumpamaannya saat ini sedang berada di atas rel menuju kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan diri kita sampai pada kehidupan akhirat tersebut. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu
pernah mengatakan, qad irtahalatil dunya mudbirah wa irtahalatil akhirah muqabilah wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata beliau, sesungguhnya dunia semakin menjauh, dunia semakin pergi dari kita, sementara akhirat terus datang mendekat. Kemudian masing-masingnya antara akhirat dan dunia memiliki anak-anaknya, memiliki pengikut. Maka jadilah pengikut-pengikut akhirat dan janganlah menjadi pengikut-pengikut dunia. Hari ini adalah waktunya untuk beramal, tidak ada hisab atau perhitungan. Maka kelak adalah hari perhitungan, maka saat itu tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar dan hanya sedikit waktunya jikalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka daripada itu, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perjalanan kita masih panjang. Saat ini kita masih berada pada fase yang kedua, yaitu fase kehidupan dunia. Yang juga perlu kita ketahui bahwasanya fase-fase kehidupan itu banyak. Ada beberapa fase. Di antaranya yang telah kita lalui, yang pertama adalah fase kehidupan alam rahim atau alam janin di rahim ibu kita, yang waktunya hanya 9 bulan. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita, masuk kita kepada fase yang kedua. Fase yang kedua adalah yang sekarang ini, fase kehidupan dunia, yang mana waktunya juga sedikit. Karena Nabi SAW juga mewanti-wanti bahwasanya umur umatku antara 60 dan 70 tahun, hanya sedikit yang melebihinya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi umur 70 tahun. Jikalau kita amati, memang benarlah demikian. Barangkali bapak-bapak kita di sini yang umur 60 mungkin tidak sebanyak yang sebelum berumur 60. Barangkali ada bapak-bapak kita di sini yang umur 60. Bisa tunjuk tangan. 60 Pak. Mau 60 Pak. Siap-siap Pak. Siap Pak. Kemudian yang umur lebih dari 70 tahun. Ada risiko Pak. Nah itu, Ibu. Itu siaga tuh. 80. Insyaallah. Semoga Allah memudahkan Ibu dalam beramal soleh. Amin. Memanglah demikian kenyataannya. Benarlah kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, hanya sedikit yang melebihinya. Kemudian fase yang selanjutnya, yaitu fase yang ketiga, yaitu fase alam barzah atau alam kubur, yang waktunya entah ratusan tahun atau ribuan tahun, yang mana kita mengetahui bahwasanya sudah banyak orang-orang yang kita kenal di waktu kita kecil, barangkali mereka sudah meninggal dunia. Bahkan orang-orang yang sebelumnya yang sudah ada kuburannya, bahwasanya mereka sedang menunggu ditegakkannya hari kiamat. Artinya alam barzah adalah alam yang berada di antara dunia dan alam akhirat.
Kemudian fase yang selanjutnya, fase yang keempat, yaitu fase pada mahsyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah." Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun. Bisa kita bayangkan, satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun. Apalah bandingannya dengan umur kita yang 60 dan 70 tahun tadi. Akan tetapi pada fase ini, pada fase akhirat nanti setelah ditegakkannya hari kiamat, kita akan melalui tahapan-tahapan yang mengerikan. Inilah yang sebenarnya akan kita lalui. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada fase ini nantinya akan ada penimbangan amal, hisab atau audit. Setiap amalan kita akan dinilai oleh Allah, akan ditimbang mana yang lebih berat, amal baik atau buruk. Kemudian pembagian catatan-catatan amal kita. Kemudian kita akan melalui sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Setelah itu akan masuk kita kepada fase yang kelima, yaitu yang terakhir. Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Wal iyadu billah. Inilah kehidupan yang abadi. Di surga nanti tidak akan ada lagi kematian. Di surga nanti tidak akan ada lagi sakit. Di surga nanti tidak akan ada lagi yang namanya bencana. Tidak akan ada lagi kita temui kesedihan. Surga adalah kampung kebahagiaan. Maka daripada itu, fase kita yang sekarang ini, fase dunia, menentukan keselamatan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita dihidupkan Allah di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah kata Allah. Inilah tujuan kita dihidupkan, yaitu mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian, barang siapa yang patuh kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya dia telah mengumpulkan perbekalannya menuju kampung akhirat. Perjalanan yang panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kemudian apa itu ketakwaan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ketakwaan adalah menjadikan pelindung antara diri seseorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka akan sesuai keadaan seorang hamba kelak di akhirat, apakah dia taat selama di dunia ini atau tidak, atau dia membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan selama di dunia. Semakin banyak dia berbuat kebaikan, semakin banyak dia beramal soleh, maka akan semakin besar harapannya untuk selamat di akhirat kelak. Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang di akhirat kelak
mereka banyak yang menyesal. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di hari kiamat kelak, jiwa-jiwa akan berkata, kenapa di dunia dulu aku tidak beramal soleh, tidak melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sesungguhnya. Berarti kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang menyesal bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya pelaku maksiat, akan tetapi orang-orang soleh juga ikut menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Yaitu kenapa mereka tidak serius dalam beramal soleh ketika di dunia. Inilah yang mereka sesalkan. Barangkali mereka sudah melakukan amal-amal soleh seperti sholat malam, seperti berbakti kepada kedua orang tua, sudah bersedekah, akan tetapi mereka kurang dalam melaksanakannya, kurang serius dalam melaksanakannya. Akan tetapi penyesalan tersebut tiadalah berguna. Kemudian Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita, bagi yang beramal soleh, pahala yang sangat banyak, yakni nantinya dibalasi dengan surga. Kita gambarkan orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga adalah penghuni neraka yang terakhir, yang keluar dari neraka dengan cara merangkak. Setelah dia selesai disiksa dari neraka, kemudian dia keluar dari surga, kemudian dia diperintahkan untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah kenikmatan mereka, kenikmatan dia? Orang yang terakhir masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlad dunya wa asyrata amsalha au inna laka asyrata amsalid dunya. Yaitu engkau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Itulah orang yang paling rendah di surga. Bayangkan, seluruh dunia ini kita dapatkan dan 10 kali lipatnya. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai kita yang menjadi orang yang terakhir masuk surga. Karena orang yang terakhir masuk surga berarti dia harus melalui neraka terlebih dahulu. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan ilmu. Jikalau ada salah yang janggal, kita memohon ampun kepada Allah dan kita minta maaf kepada Bapak Ibu jamaah, karena sebenarnya kita tidak siap untuk duduk di sini. Karena ini adalah paksa dari Rito Jayo. Dipasol Rito Jayo, Pak. Duduk aja lah Muko, coba-coba beraja. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Salahnya kali kita mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.